Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi di Berendo, tentunya masih membahas mengenai alat musik tradisional. Nah, tadi sempat menyatakan ya Pak ya, alat musik ini digunakan untuk ritual sekarang dan juga banyak sekali untuk hiburan ya Pak ya. Tapi untuk sejarahnya sendiri itu seperti apa sih mengenai alat musik ini? Boleh dijelaskan mungkin dari Pak Ajalan dulu? Ya, kalau untuk alat musik tradisional ini mungkin seperti ini ya, kayak dol ini ya. Dol ini merupakan sebuah alat yang perkembangannya ini dari India ya. India ini dibawa ke kota Bengkulu ini oleh para pedagang yang bangun benteng Marlborough itu. Sebenarnya yang dibawanya ini merupakan pesiar kesenian untuk berdagang. Misalnya gini, dol ini difungsikan untuk acara-acara yang sifatnya, kalau dulu di Bengkulu ini ritual tabat yang jatuh tanggal 1 sampai 10 Muharram. Tapi pada saat sekarang alat musik dol ini bukan hanya difungsikan untuk acara-acara kegiatan ritual, tapi bisa difungsikan sebagai hiburan rakyat yang sifatnya profan. Nah, kalau perkembangannya dol ini kalau kita lihat dari pemerintahan gubernur utama ya, kalau kita lihat ini sangat jarang difungsikan atau digunakan untuk acara-acara yang bersifat seremonial, karena tadi kata Pak Dr. Bambang, ritual petabut itu hanya digunakan oleh masyarakat pendukungnya saja, yaitu kerukunan keluarga tabut yang pada saat itu. Dol tidak boleh dibunyikan sebelum adanya kegiatan ritual tabut itu, yaitu tanggal 1 sampai 10 Muharram. Nah, ritualnya itu sebenarnya tanggal 1 sampai 10 Muharram itu saja dilakukan oleh masyarakat penekun tabut itu, yang dulunya bukan masyarakat biasa yang menggunakan, hanya kerukunan keluarga tabut. Nah, saat sekarang perkembangan dari gubernur kedua, tiga, kalau zaman gubernur pertama memang dol itu tidak boleh digunakan. Katanya kalau digunakan akan mendapatkan musibah atau apa itu menurut masyarakat penekun tabut itu, yaitu keluarga tabut. Tapi saat sekarang ya alhamdulillah tabut itu bisa difungsikan, bisa untuk hiburan, bisa untuk festival. Karena dol ini juga alat musik bisa digunakan bukan hanya dalam 1 tahun itu, tapi bisa digunakan rentetan acara-acara festival. Bahkan dol ini udah dibawa ke internasional ya, bisa sudah dibawa ke internasional, bahkan ke mancanegara ya. Baik, dan tentunya juga dol ini pernah mendapatkan rekor muri juga ya Pak ya, dengan terbanyak dan terpanjang itu sebanyak 500 dol. Oh iya, iya. Untuk itu juga mungkin mengenai alat musik sendiri, ini kan alat musik ini tadi sudah disampaikan ya Pak ya, berbeda gitu. Ada yang sifatnya, keunikannya itu berbeda-beda ya. Kalau di pesisir mungkin lebih sedikit kencang volume suaranya, tapi di pegunungan itu mungkin lebih slow gitu. Itu kalau berdasarkan sifat atau mungkin bentuknya itu seperti apa ya dokter? Sebenarnya begini, lebih kepada sebuah keumuman tentang alat musik tradisi. Dia kan artinya mempunyai ciri khas tertentu dan dia cuma ada pada suatu daerah. Dia tumbuh berkembang dalam satu daerah karena kenapa? Dia menjadi sebuah identitas dari masyarakat itu sendiri. Bahkan ada sebuah anekdot bahwasanya kalau kita mau melihat sebuah perilaku, kebiasaan, peranata sosialnya, mata pencariannya, lihat aja seni tradisinya, khususnya alat musiknya. Dia akan menggambarkan semuanya dari aktivitas masyarakat pendukungnya gitu. Nah, balik seperti tadi bahwasanya seni tradisi, khususnya alat musik tradisi ini jelas yang pertama ini mempunyai nilai yang adiluhum dan mempunyai kesakralan.
Kenapa saya bilang mengenai kesakralan? Dikarenakan alat musik tradisi dimanapun ini pasti berhubungan dengan supranatural. Benar. Tidak akan pernah lepas. Ya. Artinya musik-musik tradisi itu, yang konteksnya tradisi itu tidak pernah lepas dari supranatural. Karena hal itulah berangkat menjadi sebuah keadiluhungan itu. Kemudian yang kedua, jelas umurnya sangat lama dan tidak diketahui penciptanya siapa. Benar sekali. Itu dia kata bapak saya itu, kata bapak saya itu, kata bapak turun-temurun gitu. Ya, sifatnya oral dia gitu. Jelas. Dan yang kedua, hanya ada di tempat itu. Itu maaf, yang ketiga hanya ada di tempat itu. Tidak ada di tempat lain. Nah, kemudian kenapa yang ketiga ini dikatakan tempat lain? Oh, ada yang mirip di sini. Itu tadi kita lihat yang di awal kita bahas tadi. Apa fungsi dan kegunaannya? Karena pasti berbeda. Pasti. Nah, kenapa seperti itu kita melihatnya? Ya, ada sebuah kesamaan. Contoh kalau kita lihat, kita di sini ada krilu di Topos, daerah batas Rejang Lebong gitu. Nah, krilu ini mempunyai hampir sama konstruksi organologinya dengan sinjat. Sinjat yang notabene itu adalah alat tiup dari bangsa Mali di Afrika. Dan itu, nah kalau kita melihat seperti itu, jadi siapa yang duluan ini? Itu tidak perlu dipermasalahkan karena alat musik itu tumbuh berkembang dalam masyarakat pendukungnya. Banyak ya kemiripan. Saluang Minangkabau itu hampir sama dengan shakuhachi Jepang. Gitu, dari segi organologi yang sama sampai teknik niupnya pun sama. Tetapi fungsi dan gunaannya berbeda. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Jadi alat musik tradisi itu tidak ada sama di tempat lain gitu. Benar sekali. Berbeda. Pasti berbeda karena dia mempunyai ciri khas, nilai-nilai keadiluhungan yang tumbuh berkembang dalam masyarakatnya. Sampai seperti Pak Ajulun tadi sebutkan bahwasanya ada ritual itu yang tidak bisa dilangkai karena hubungannya supranatural tadi. Ada sebuah aturan. Ini tidak boleh dilakukan. Nanti kalau dilakukan akan terjadi ini. Sebuah bentuk pembentukan paradigma. Benar sekali. Berpikir agar kenapa? Memang di sini letak keadiluhungan sebuah alat musik tradisi itu. Gitu. Apa yang ada di pesisir maupun di daerah pegunungan. Jelas pasti berbeda. Pastinya berbeda. Ya, itu pasti. Ya, Pak ya. Baik, ditahan dulu. Nanti kita akan membahas lagi tentunya mengenai alat musik tradisi ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Peredok.